gusto kita. I want to see you in person. Siyempre. Film dimulai dengan seorang wanita yang bernama Happy. Dia adalah mahasiswi keperawatan yang sudah 10 tahun tapi belum lulus-lulus. Bukannya pergi kuliah, Happy malah menemui seorang pria yang memesan pelayan pijatnya. Di sela-sela kesibukannya menjadi mahasiswi, Happy menyambi menjadi tukang pijit yang melayani pelanggannya lewat home service. Seperti yang kita inginkan, pijat itu pun berakhir dengan sangat bahagia. Lalu setelah mendapatkan bayaran yang cukup besar, Happy pun langsung pergi untuk mencari pelanggan lain. Yang ternyata dia cukup terkenal di kotanya itu, khususnya di kalangan mahasiswi lainnya. Awalnya mereka berniat main 3 lawan 1, tapi karena uangnya belum cukup, mereka pun akhirnya meminta nomor Happy saja. Happy lalu menemui pelanggannya di sebuah hotel. Seperti biasa, setelah kegiatan pijat memijat, si pria itu tidak bisa menahan hasrat otongnya cuy. Dengan sangat barbar, mereka pun langsung melakukan adegan yang kita inginkan. Di hari berikutnya, Happy pun kembali bolos kuliah dan mencari pelanggannya dengan tas koper merahnya. Dia melihat sebuah mobil yang memberikan tanda khusus. Setelah didatangi, pemilik mobil itu bernama Precious. Precious ternyata sedang butuh tukang pijat. Tentu saja si Happy sangat menarik untuk dirinya. Dia pun langsung ikut dengan wanita tersebut. Sebelum mereka melakukan aksinya, mereka mampir ke restoran terlebih dahulu. Happy cerita kalau dia baru terjun ke dunia pijat memijat. Meski sulit membagi waktu, namun bayarannya cukup untuk membiayai hidupnya. Precious sendiri bekerja sebagai wedding planner, termasuk menyediakan jasa foto, gaun, make up, dan lain-lain. Setelah dilihat, Precious ini baru sadar kalau si Happy sangat mulus kulitnya. Karena itulah, Precious menawari Happy untuk menjadi model. Kemudian Happy dibawa ke rumah Precious yang sangat megah. Di sini Happy memijat Precious sambil ditawari model dengan iming-iming bayaran yang cukup besar. Karena lagi butuh duit banyak, Happy pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, Happy pun datang kembali ke rumah Precious. Sementara si Happy berak di kamar mandi, Precious ditelepon oleh mantan modelnya yang sudah lama tidak dibayar. Precious menolak membayar dengan berbagai alasan. Bahkan ia sampai mencabut kartu dari HP-nya agar tidak terus-terusan diteror. Mereka lalu naik ke lantai atas di mana tempat studio modeling berada. Peralatan make up, baju, celana sampai sepatu semuanya sudah lengkap. Dan tak lama kemudian, fotografer yang bernama Leo pun datang menyapa mereka. Precious lalu mengenalkan si Happy yang menjadi model untuk proyek majalah terbaru. Happy lalu didandani sampai cantik dan sampai bikin kita terpangling-pangling cuy. Saat itu Happy bertanya tentang hubungan Precious dan Leo. Mereka bisa saja menjalin hubungan, namun dia tidak ingin mencampuri urusan pribadinya. Jadi dia memilih untuk tidak berhubungan dengan si Leo. Lalu ketika si Happy sedang berpose pemotretan, Precious malah melotot seolah-olah melarang si Leo untuk berhenti memandangi Happy. Sementara Leo malah kegirangan, bahkan menyuruh Happy untuk berpose lebih ganas dengan baju yang lebih aduhai. Setelah Happy pulang, Leo dan Precious pun langsung melakukan adegan yang kita inginkan. Dan ternyata mereka memang menjalin hubungan yang spesial. Lalu pada saat di gym, Precious pun didatangi oleh seorang pria yang kemayu. Namanya Shidori. Dia sangat ingin bekerja jadi model untuk pemotretan. Namun sayangnya Precious sedang tidak butuh model pria. Happy yang sedang tidur cantik pun dibangunkan dengan pesan gombal dari si Leo. Leo ini sangat tertarik pada si Happy, bahkan memintanya untuk datang dan memberikan pijatan. Tentu saja si Happy tidak menolak dan langsung datang ke kamar Leo cuy. Lalu saat sedang melihatin hasil foto tadi, si Leo malah merasa ada yang tegang. Namun si Happy menghentikan adegan itu karena teringat dengan si Precious. Namun si Leo yang sudah tidak bisa menahan, ditambah lagi si Happy yang ternyata menyukai Leo, dan akhirnya mereka pun melakukan adegan yang kita inginkan cuy. Setelah Happy pulang, Leo pun kembali ke ruangan rahasia yang ternyata dia merekam semua kegiatan adegan mereka lewat CCTV. Kemudian Leo mengcopy file tersebut dan memasukkannya ke sebuah harddisk yang bernama Happy 1.
Pada malam harinya, Precious pun datang ke kamar dan minta si Leo untuk melakukan adegan dengannya. Namun si Leo yang kelelahan menolak untuk diajaknya. Jelas saja Precious kesal dan mengendap-endap pergi ke ruangan rahasia Leo. Dan di sana dia menemukan rekaman Leo yang sedang melakukan adegan yang kita inginkan bersama Happy tadi. Keesokan harinya saat Happy datang, Precious pun mulai memasang wajah marah. Dia kesal dengan Leo yang seenaknya bersama dengan modelnya tersebut, apalagi tanpa persetujuan si Precious. Leo pun menyadari itu dan langsung memeluk Precious di hadapan Happy, seolah-olah menegaskan kalau cintanya hanya untuk Precious. Scene pun berpindah ke Precious yang melakukan pertemuan eksklusif dengan kakek-kakek yang bernama Gary. Karena ternyata Precious menjual foto-foto Happy kepada si Gary dengan harga yang sangat tinggi. Kemudian Precious pun menawarkan Happy untuk tinggal bersamanya, namun dengan syarat harus menjadi model terkenal dan melakukan lebih banyak lagi photoshoot. Sebelum Happy datang, Leo pun memasang kamera di ruang tengah. Kemudian mereka bertiga langsung minum minuman haram untuk merayakan hari ulang tahun si Leo. Ketika sudah tinggi, ketiganya makin enggak terkontrol dan mereka bertindak lebih jauh, yang mana mereka pun melakukan adegan yang kita inginkan, 3 lawan 1 cuy. Singkat cerita, sepulang kuliah, Happy pun bertemu dengan Sarahento, yang ternyata Sarahento ini sudah rindu dengan si Happy. Namun mereka tidak bisa pergi ke penginapan sekarang karena masih ada kelas, dan ia pun akhirnya meminta nomor telepon Happy. Lalu tak lama kemudian datang si sersan polisi dan antek-anteknya menemui Sarahento. Sepertinya mereka bersekongkol untuk menangkap si Happy. Dan benar saja, pada saat malam hari di rumah Precious sudah dikepung oleh polisi. Happy yang tidak tahu apa-apa datang ke sana dengan niat bekerja. Namun si Happy malah dimintai keterangan oleh si sersan itu. Karena si Happy ini diduga dalam kegiatan ilegal yang dilakukan oleh si Precious. Disinilah Happy menyadari kalau dia dijebak oleh si Leo. Si Leo merekam agar video mereka itu bisa diperjualbelikan. Polisi pun langsung membawa Happy ke rumah kakek tua yang membeli foto-foto si Happy. Namun bukannya mendapatkan hukuman karena kejadian tersebut, ternyata si sersan nakal ini juga ingin mencicipi apemnya si Happy cuy. Dia memaksa Happy untuk memberikan pelayanan yang sangat mantap. Dengan begitu nama Happy akan bersih. Happy yang tidak suka basa-basi pun langsung menyetujuinya dan mereka pun langsung melakukan adegan yang kita inginkan. Setelah menaklukkan si sersan itu, Happy pun langsung pergi ke luar kota. Dia juga mengirim sebuah pesan dengan ancaman kepada si sersan. Karena ternyata Happy sudah merekam semua adegan itu. Jika sersan tidak mengikuti arahan Happy, maka video akan disebarluaskan dan itu akan mengancam nama baik si sersan. Di sisi lain, Leo dan Precious pun kalang kabut menghindari kejaran polisi. Mereka resmi menjadi buronan setelah terbukti memperjualbelikan foto-foto tersebut. Leo dan Precious pun pergi ke rumah lama mereka dan mengambil semua barang penting. Rumah ini juga menjadi tempat rahasia antara Leo dan Precious untuk melepas penat dan rindu. Tapi ada hal yang tidak mereka ketahui. Ternyata Happy mengintai mereka dari kejauhan. Saat Precious pergi, Happy pun langsung menemui Leo. Di sana Leo pun langsung kaget dan mencari berbagai alasan untuk menyembunyikan kelakuan busuknya. Padahal si Happy sudah tahu semua rencana Leo. Di saat Leo mulai tertekan dengan godaan si Happy, saat itu Happy pun langsung pamitan pergi dan meninggalkannya. Happy pun pergi ke kafe untuk menemui sersan yang sedang hunting dengan cewek-cewek kampus. Sersan dibuat sampai emosi dan ngos-ngosan karena si Happy ini meminta sersan untuk memperkuat posisi Happy sebagai korban dan bukan terdakwa. Namun karena si Happy mempunyai kartu asi sersan, mau nggak mau ia pun harus melakukannya. Di kos-kosan, Happy menunjukkan sebuah pulpen yang dilengkapi dengan kamera dan mikrofon. Nantinya teman Happy pun yang bernama Joe ini berpura-pura menjadi model baru untuk Precious dan si Leo. Precious yang belum kapok pun ternyata benar-benar merekrut teman si Happy. Dan saat mengobrol di kafe, si sersan menyamar dan berpura-pura menanyakan tentang studio foto yang bagus. Tentu saja Precious pun menawarkan tempatnya. Seperti biasa, Joy pun langsung dibawa ke studio dan dikenalkan oleh si Leo.
Joe pun merekam semua percakapan lewat pulpen ajaib yang diberikan oleh si Happy. Pada malam harinya, Joe dan Leo pun yang sedang jalan-jalan bertemu dengan si Sersan. Karena Sersan masih belum dapat studio foto yang bagus, Joe pun langsung menawarkan Leo untuk mengambil job memotret Sersan. Tentu saja Leo setuju karena memang dia sedang butuh banyak duit. Setelah semua bukti terkumpul, Happy dan Sersan pun menyusun rencana untuk menangkap mereka. Happy pun lalu mendatangi rumah Leo dan memberikan rekaman bukti kalau Precious dan Leo pun sekongkol. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena kini Happy sudah memegang semua bukti dan memberatkan si Leo dan Precious. Keesokan harinya Happy pun menemui Precious di tempat gym. Happy menunjukkan video rekaman Leo yang sedang mengobrol dengan si Sersan. Happy bilang kalau dia telah bekerja sama dengan Sersan nakal itu dan menyeret Precious dan Leo ke penjara atas kasus jual beli foto. Precious yang panik lalu pergi menjemput Leo ke rumah. Namun saat Leo berada di dalam mobil, ternyata Happy sudah ada di dalam duluan cuy. Happy mengambil paksa dompet, handphone, dan barang-barang berharga lainnya. Sempat terjadi negosiasi, namun Happy sudah tidak peduli dengan mereka. Happy pun lalu menyuruh Precious menyetir ke arah jalanan yang sepi. Happy meminta mereka untuk memborgol diri sendiri. Sementara Happy keluar dan bersembunyi di semak-semak sambil membawa koper merahnya. Tak lama kemudian Sersan pun datang dan menodong mereka. Precious dan Leo pun disuruh merangkak keluar dan menyerahkan diri. Namun saat Sersan lengah, Leo menendang Sersan hingga senjatanya terjatuh. Dan Precious yang panik mengambil senjata itu dan menembakkan ke arah mereka berdua. Namun anehnya, si Precious ini meletakkan senjata itu di tangan Sersan. Sebenarnya awalnya untuk menghilangkan jejak agar sidik jarinya tidak terlihat. Tapi ternyata Sersan itu masih sadar dan ia pun langsung menembak Precious hingga tak sadarkan diri. Happy lalu berjalan ke arah kegelapan dengan membawa koper merahnya. Dia membagikan semua pakaian dan barang-barang rampasannya kepada tunawisma di jalanan. Happy juga membakar semua file dan foto-foto yang menjadi penyebab kekacauan ini. Dan film pun selesai.